Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wahyu dengan NIM 12007105. Kelas Perbankan Syariah 2E. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Mutlak dan Muqayyad. Mutlak menurut usul fikih adalah suatu lafaz yang menunjukkan pada makna atau pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafaz lainnya. Contoh itu seperti kata meja, rumah, jalan. Kata-kata ini memiliki makna pada pengertian makna tertentu yang telah kita pahami. Beberapa pendapat para ulama tentang mutlak dan muqayyad. 1. Menurut Khudairiyah, mutlak ialah lafaz yang memberi petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara lazimi. Sedangkan menurut Ibnu Subuki, memberikan definisi bahwa mutlak adalah lafaz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ikatan apa-apa. 3. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu kait. Kait itu adalah pembatas. Jadi hanya menunjukkan kepada suatu individu, tidak tertentu dari hakikat tersebut. Lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk nakirah dalam konteks kalimat positif. Secara bahasa, muqayyad berarti terikat, sementara secara istilah muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Misalnya ungkapan rajulun Iraki. Rajulun Iraki itu diindonesiakan yang berarti seorang laki-laki asal Irak, hamba saya yang beriman. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Nisa surah keempat ayat ke-92 yang berbunyi, barang siapa membunuh seorang mukmin karena bersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman. Kata rakabah dalam ayat ini memakai kait. Jadi ayat ini memerintahkan kepada orang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja untuk memerdekakan hamba saya yang beriman, dan tidak sah memerdekakan hamba yang tidak beriman. Muqayyad menunjuk kepada hakikat sesuatu, tetapi mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah atau kuantitas, sifat atau keadaan, seperti pada contoh di atas. Hukum mutlak dan muqayyad terdiri dari 4. Yang pertama, mutlak dan muqayyad adalah ada kalanya sama dalam sebab dan hukum, ada kalanya ketika menelaah lafaz mutlak dan muqayyad yang terkandung dalam satu ayat dan dalam ayat lain sama dalam hukum dan sebab. Yang kedua, mutlak dan muqayyad ada kalanya berbeda dalam sebab dan hukum, ada kalanya antara lafaz mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukum dan berbeda juga dalam sebab. Untuk itu, apabila Allah tetap menetapkan suatu hukum dengan sifat atau syarat, kemudian terdapat pula ketetapan lain yang bersifat mutlak, maka mengenai yang mutlak itu harus dipertimbangkan. Jika ia selain dari hukum yang muqayyad, maka ia wajib ditakyidkan dengannya. Tetapi jika mempunyai hukum pokok yang lain selain muqayyad, maka mengembalikan kepada salah satu dari keduanya tidak lebih daripada mengembalikan kepada yang lain. Pada poin ketiga, mutlak dan muqayyad ada kalanya berbeda dalam sebab, sama dalam hukum. Dalam hal ini ada dua bentuk. Pertama, takyid atau batasannya hanya satu, misalnya dalam pembebasan budak dalam hal kafarah. Budak yang dibebaskan disyaratkan harus budak beriman. Dalam kafarah pembunuhan tak sengaja. Pada poin keempat, mutlak dan muqayyad ada kalanya sama dalam sebab, berbeda dalam hukum.
dalam hal sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan, hai orang salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka hendak mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dan dari tempat buang air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Dalam ayat ini dapat dianalisa bahwa terdapatnya lafaz mutlak dan muqayyad ketika Allah berbicara mengenai persoalan wudu. Dapat dikatakan bahwa sebab pada lafaz mutlak dan muqayyad ini sama, yaitu karena adanya najis. Kesimpulan dari paparan yang telah saya jelaskan di atas mengenai lafaz mutlak dan muqayyad, maka dapat disimpulkan mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya batasan. Sedangkan muqayyad adalah bentuk lafaz yang menunjukkan hakikat dengan adanya batasan, baik itu sifat tambahan terhadap lafaz tersebut atau yang lainnya. Ketika berbicara mengenai status hukum, mutlak dan muqayyad dapat dikategorikan dalam 4 bentuk. Yang pertama itu bentuk mutlak dan muqayyad sama dalam sebab dan hukum. Kedua, lafaz mutlak dan muqayyad berbeda dalam sebab dan hukum. Lafaz mutlak dan muqayyad sama dalam sebab dan berbeda dalam hukum. Dan yang keempat, lafaz mutlak dan muqayyad berbeda dalam sebab dan sama dalam hukum. Alhamdulillah, sekian materi dari konsep mutlak dan muqayyad. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.